Ini dia capcay ayam jamur ala cita rasa padi. Untuk persayurannya di sini aku pakai ada pakcoy, wortel, kol, jamur longcom, ada kembang kol juga, kemudian ada baby corn. Untuk sayur-sayurnya kita potong tipis-tipis aja semuanya, namun untuk bagian yang keras-kerasnya itu harus dipisah guys ya. Karena nanti dalam proses pemasakan capcay ini kita maunya untuk bagian kerasnya kita rebus terlebih dahulu dengan tingkat kematangan setengah matang saja. Dan untuk bagian sayur yang lembek itu tidak perlu direbus. Nanti kita akan langsung masak aja, sehingga bagian keras dan bagian yang lembeknya jangan lupa untuk dipisah. Kalau masak ala Chinese food itu memang seperti ini guys. Untuk masak capcay itu bagian yang kerasnya kita rebus terlebih dahulu sampai setengah matang. Ingat setengah matang ya, jangan sampai benar-benar matang. Karena nanti untuk vitamin sayurnya itu tidak rusak dan akan tetap fresh. Kalau kita masak terlalu lama, alhasil nanti vitaminnya rusak. Dan sayurnya itu tidak enak kalau digigit guys. Kemudian ini adalah bintang utamanya yaitu jamur longcom. Ini jangan sampai di skip karena ini yang bikin bakal masakan capcaynya yang bener-bener umami banget. Pakai banget tuh. Nama masakannya aja capcay ayam jamur, jadi jamur jangan sampai di skip. Jika persayuran sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita siapkan proteinnya. Untuk protein di sini aku pakai dada ayam. Lebih enak lagi kalau misalkan kalian ada tambahan seafoodnya, tapi di sini aku cuma pakai ayam aja. Kemudian untuk perbawangannya di sini aku pakai bawang putih sebanyak 3 siung dan itu wajib digeprek aja, nggak perlu dihalusin. Lalu di sini ada jahe sebesar 1 ruas jempol. Kemudian kita geprek juga. Setelah itu ada bawang bombay. Di sini aku pakai setengah dari 1 buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya kita iris tipis-tipis aja. Untuk perbawangannya cukup ini aja, nggak perlu neko-neko, dan ini yang akan menciptakan hasilnya yang simple, enak, dan rasanya itu nggak terlalu bawang banget. Kemudian di sini kita siapkan persausan perkecapannya. Di sini aku pakai kecap asin sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu kita tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Lalu aku tambahkan juga kecap ikan sebanyak 1 sendok teh. Ini itu jangan terlalu banyak, dikit aja karena ini benar-benar asin guys. Kemudian di sini aku tambahkan kecap Inggris sebanyak 1 sendok teh. Ini juga yang menimbulkan rasanya umami guys pada capcaynya nanti. Setelah itu nanti kita tambahkan minyak wijen dan merica, namun di akhir ya. Setelah persausannya sudah ready, kemudian kita siapkan larutan air tepung maizena. Aku pakai sekitar 1 sendok makan tepung maizena, kemudian kita tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk, alhasil akan menjadi larutan air tepung maizena seperti ini. Jika semuanya sudah ready, kita lanjut ke proses pemasakan. Kita rebus persayuran yang mode keras ini di air mendidih. Ingat, kita rebusnya benar-benar setengah matang aja, jangan sampai terlalu matang. Sampai airnya kembali blubub seperti ini, artinya udah ready guys untuk kita tiriskan. Ingat, masaknya jangan sampai benar-benar matang ya. Jika sudah setengah matang ini, kemudian kita tiriskan semua sayurannya. Dan kalian lihat hasil dari sayurannya itu akan tetap cantik nanti guys. Krenyes namun tidak bau langu atau bau mentah dari sayurannya. Jika semuanya sudah kita tiriskan seperti ini, langkah selanjutnya adalah sisa rebusan air sayur tadi kita buang dan kemudian kita ganti dengan minyak panas untuk menggongso proteinnya yaitu ayam. Di sini aku pakai dada file. Dada filenya kita masak sampai benar-benar matang dan jika sudah matang kemudian kita tiriskan. Dan harus di make sure juga proteinnya kita masak sampai benar-benar matang. Setelah ditiriskan, minyaknya jangan dibuang, kita kurangin aja. Sisakan sedikit untuk menggongso perbawangan yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu bawang putih, bawang bombay, dan jahe. Kita gongso sampai benar-benar matang. Patokannya adalah cukup bawang putihnya saja yang matang sampai dia benar-benar kecoklatan guys. Jika bawang putihnya sudah matang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masukin jamur longcomnya. Ini kita gongso sebentar aja guys, karena kita ingin nanti dari minyaknya ini ada umami dari jamurnya.
Kita gongso atau oseng kita sebentar aja untuk jamurnya. Setelah itu kita masukin air kurang lebih sekitar 200-300 ml air. Karena capcaynya di sini aku mau yang modelnya ada berkuah gitu. Setelah itu kita tambahkan persausan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita aduk-aduk, jangan lupa di seasoning dikasih garam, penyedap, kaldu ayam, sama merica. Ini wajib guys, merica jangan sampai di skip. Untuk merica di sini aku pakai 1 sendok teh. Patokannya adalah ketika air dari capcaynya ini udah rasanya udah benar-benar sesuai selera kalian, langkah selanjutnya kita masukin persayuran yang sudah kita rebus setengah matang sebelumnya. Dan sayur yang tipe lembeknya ini juga jangan lupa dimasukin. Kita masak sampai airnya itu mendidih dan jangan terlalu lama. Cukup sampai airnya mendidih, itu udah matang guys. Jangan lupa juga proteinnya dimasukin juga. Udah kita aduk, kita masak sampai airnya itu mendidih. Dan di make sure juga ya, jangan sampai terlalu lama masaknya. Karena kan sayurnya udah kita rebus sebelumnya. Dan kita tambahkan juga larutan maizenanya, jangan lupa dimasukin. Dan minyak wijen, di sini aku pakai sebanyak 1 sendok makan minyak wijen. Kita masukin terakhiran untuk minyak wijennya, karena apa? Agar cita rasa dari minyak wijennya itu tidak hilang. Karena kalau minyak wijen itu dimasak terlalu lama, aromanya itu bakal menghilang guys. Dan ini airnya udah blubub, artinya sudah benar-benar matang. Ingat ya, kalau sudah matang ditiriskan. Wallahi guys, ini aromanya benar-benar mandolendolita guys. Ini adalah tipe makanan yang benar-benar comfort food, namun dia berkaldu banget guys. Masakan ini kalau dibeli restoran di Chinese food itu mahal banget guys. Oke.